Halo semuanya, rekan-rekan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Iqbal. Saya salah satu, student dari in-house class, PT Pertamina, KPC, dan HK, MBA program, di mana, pada kesempatan kali ini saya akan, mempresentasikan, sebuah paper saya, mengenai Business Innovation Report dua perusahaan yaitu Incode Corporation dan Mitra Keluarga sebagai local company dan sedangkan Incade Corporation sebagai global company. Berikutnya pada slide pertama ini saya akan mencoba menjelaskan latar belakang atau company profile dari dua company atau dua perusahaan yang saya pilih berdasarkan list yang tersedia sesuai dengan instruksi di paper, bahwa saya akan memilih Incate Corporation, di mana Incate Corporation merupakan suatu perusahaan global biofarma company yang berdiri di tahun 1991 di Amerika, di mana uh, merupakan leading ya di global biofarma industri yang berfokus pada discovery, developing, dan komersialisasi novel terapis primologi, onkologi, hematologi, dan inflammation. Incate Corporation memiliki skala dan market yang impact yang cukup besar, di mana Incate beroperasi lebih daripada 60 country atau 60 negara dan mempekerjakan kurang lebih sekitar 1.800 staff dan profesional, termasuk scientist, clinic researchers dan commercialization expert ya, di mana perusahaan ini mencatatkan atau membukukan revenue kurang lebih 3 billion US dollar di tahun 2024 dan lebih daripada 500 miliar dolar US dollar diinvestasikan pada R&D per tahunnya. Pencapaian ini merupakan sebuah memposisikan si Incate Corporation sebagai organisasi riset intensif. Berikutnya Mitra Keluarga. Mitra Keluarga merupakan sebuah perusahaan lokal company yang saya pilih, di mana sekarang Mika merupakan perusahaan terbuka, di mana Mika adalah merupakan salah satu leading Indonesian sebuah rumah sakit ya, rumah sakit swasta yang ada di Indonesia, merupakan leading dan pertama ditemukan atau didirikan pada tahun 2000. Terdapat 28 rumah sakit, di mana EBITDA pada tahun 2024 sebesar 15%, dan fokus daripada Mika sendiri adalah pelayanan yang lebih private dan digital inovasi, di mana perusahaan ini memiliki tagline hospital that feel like home, di mana rumah sakit dibuat seperti layaknya rumah, sehingga pelayanan terhadap pasien merupakan salah satu tagline daripada Mika itu sendiri. Mika seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa listing di IDX atau Indonesian Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia dan mencatatkan EBITDA marginnya 15% di tahun 2024, merupakan salah satu company yang memiliki service middle to upper income patient segment, di mana pasiennya merupakan salah satu rumah sakit yang merupakan rumah sakit swasta yang pasiennya merupakan salah satu
pendapatannya di middle to upper atau dari menengah ke atas ya. Eee, itu untuk, salah satu company profile dari 2 yang saya pilih dari perusahaan. Berikutnya pada slide berikutnya saya akan menjelaskan beberapa inovasi, yang dilakukan dari 2 perusahaan yang saya pilih. Pertama, yaitu bisnis model inovasi, di mana Incat Corporation, di mana menurut teori daripada Truth tahun 2017 menyebutkan bahwa sebuah bisnis model, dapat didefinisikan atau dapat diartikan, eee, bisnis model adalah bagaimana organisasi membuat, menyampaikan dan meng-capture sebuah value ya atau sebuah nilai, di mana ini mencerminkan sebuah kapabilitas internal dan eksternal interaksi yang di kolektivitas untuk mendriving atau menggerakkan revenue dan value proportional delivery, di mana bisa meningkatkan nilai sebuah sebu meng mendapatkan sebuah nilai ya, nilai yang profesional. Incat Corporation sendiri merupakan memiliki bisnis model inovasi yang berupa platform as a service di mana EA dipakai, EA Drug Discovery via Genesis Therapeutic, di mana EA Drug itu digunakan untuk menjadi salah satu bisnis model inovasinya dan mendapatkan revenue via sebuah lisensi, payment, dan royalti. Pada tahun 2025 itu yang tadi saya sebutkan bahwa partnership yang dilakukan Incat Corporation dengan Genesis Therapeutic merupakan sebuah terobosan inovasi yang dilakukan oleh Incat Corporation, dan ini merupakan sebuah komersialisasi yang cukup bagus dan kita bisa dapat lihat itu, contohnya adalah, eee, dia dapat memberikan sebuah penggambaran bahwa Incat, eee, melakukan sebuah partner atau kerjasama yang dapat mengkapitalisasi semua, pengembangan klinik dan juga, sebuah mengembangkan juga, sebuah rencana secara eksternal dan internalnya. Eee, Selanjutnya Mika, eee, atau mitra keluarga, eee, membuat sebuah terobosan bisnis model inovasi, di mana dia meningkatkan sebuah, mmm, leverage, hybrid care model, di mana dia mengintegrasikan antara offline dan online service, melalui digital aplikasi yang provide atau menyediakan appointment booking, payment processing, dan teleconsultation. Hybrid model itu dimengerti digital apps yang plus physical care ya. Dan ada juga sebuah subscription service di mana seperti contoh Home Care Plus ya. Di mana Mika membuat mitra Home Care Plus yang menyediakan atau memberikan pasien bisa dapat hipertension maaf, pasien dengan hipertensi dan diabetes dapat kunjungan dari perawat melalui dan juga bisa melakukan telekonsultasi dan itu biayanya free atau bebas biaya. Hal ini merupakan salah satu bentuk shifting yang bagus dari bisnis model inovasi yang dilakukan Mika, di mana jika dikomparatif bahwa ketika Incat transformasi R&D-nya dengan adanya licensable asset yang melalui partnership dengan Genesis Therapeutical, sedangkan Mika dia melakukan salah satu reimagine atau sebuah inovasi untuk mendapatkan layanan healthcare, mendelivery atau memberikan layanan kesehatan yang berkelanjutan dengan layanan sehingga merupakan bisnis model inovasi di industri ya.
Terus berikutnya pada jenis lain inovasi yang dilakukan dua perusahaan tersebut adalah open inovasi, di mana Incat berkolaborasi dengan Agenius dan Morphosis dan Genesis. Hal ini sejalan dengan apa yang yang didefinisikan oleh Chessboard dalam bukunya tahun 2003. Open inovasi bisa didefinisikan bahwa dia memberikan purposefully using external internal idea dan patch to market to advance teknologi, di mana dengan memanfaatkan teknologi dia dapat memberikan sebuah pelayanan terhadap market atau customer dalam hal ini, dan terus juga menyampaikan dalam bukunya, menambahkan pengertian dari open inovasi bahwa merupakan sebuah perpanjangan tangan yang include dari joint venture, R&D alliance, and user-led innovation model. Jadi open innovation ini tergambarkan dari bagaimana Include Corporation melakukan open inovasi dengan membuat sebuah kolaborasi atau alliance dengan firmanya seperti Agnes, Morphosis, dan Genesis Tropical. Partnership ini merupakan salah satu memberikan akses kepada novel monoclonal antibody. Jadi novel monoclonal antibody merupakan salah satu yang dikerjasamakan terhadap 3 perusahaan tersebut dan menggunakan platform EA dengan membuat satu kapasitas building capability in-house. Jadi dia memberikan sebuah kolaborasi yang meningkatkan kapasitas baik itu internal dan eksternal. Selain itu ada juga Voice of MPN, User Lead Trial Design, di mana engage sama crowdsourced data via Voice of MPN. Inisiatif ini membuat pasien yang menderita myeloproliferative neoplasma mendapatkan sebuah insight dan memberikan clinic trial endpoint yang merupakan salah satu representatif dari innovation di dalam kesehatan. Contohnya clinical protocol, di mana dia dapat menggunakan MPN patient ini untuk membuat report masalah fatigue dan juga splenomegaly sebuah kesehatan untuk beberapa major quality yang terjadi ya terhadap pasien. Sedangkan Mika sendiri dia bekerja sama atau berkolaborasi dengan local health tech company seperti kayak Garda, Medcare, Altea Care, yang memberikan atau menyampaikan sebuah stimulus digital service. Selain itu juga Mika juga berkolaborasi bersama akademik melalui Universitas UI dan UGM untuk melakukan riset terhadap geriatric neonatal care dan antimicrobial protokol. Jadi sebuah panduan untuk beberapa riset tentang kesehatan. Selain itu dia melakukan development clinical pathway dan triangle system. Sebuah proyek yang dilakukan dengan UGM itu merupakan sebuah contoh bahwa open inovasi yang dilakukan oleh Mika itu mendeveloping klinik, sebuah salah satu decision ya, clinical decision untuk support triangle elderly patient, di mana triangle system ini dibuat dengan akademi untuk bisa mendevelop mengembangkan sebuah salah satu prosedur untuk menangani triangle system ya. Berikutnya inovasi yang dilakukan yaitu product and service inovasi. Seperti yang diketahui bahwa inovasi yang dilakukan oleh Incat dalam hal ini, dia membuat sebuah produk namanya Opzulra, sebuah krim untuk dermatologi
sebuah salah satu krim yang dia ciptakan yang untuk alternatif sebagai sistem JAK inhibitor, di mana ini sangat penting bagi kesehatan tubuh manusia. Selain itu ada juga Parasclip. Parasclip itu sebuah inhibitor di B cell um, malignation, dan selain itu ada itacitinib, merupakan inhibitor juga di salah satu uh, penyakit yang dia buat dengan menciptakan sebuah, bisa dibilang di bagian onkologi ya, dia memfokuskan sebuah produk dan layanan kepada pasien. Begitu juga Mika. Mika melalui service delivery atau pelayanannya, dia membuat sebuah sistem ekspres yang yang bisa membantu waktu tunggu dari pasien dalam waktu antrian ya, di mana antrian pasien dapat diminimalkan dengan adanya express dispatch system. Selain itu ada juga self service kiosk, di mana ini menyediakan atau memberikan layanan kepada pasien untuk check-in dan membuat pembayaran dalam satu layanan sebuah kios service ya, self service. Jadi tanpa harus mengikuti antrian ataupun menunggu administrator yang ada di rumah sakit. Lalu juga ada inovasinya yaitu drive thru service, di mana drive thru service ini dilakukan pada saat COVID-19 pandemi terjadi, di mana itu Mika mengintroduce atau melakukan sebuah inovasi servis layanan untuk para penderita COVID untuk melakukan drive-thru testing ya. Bahkan Mika sendiri melalui drive-thru konsep ini mengadaptasi dan melakukan sebuah eh, dalam 1 tahun suntikan untuk anti flu itu dari tahun 2024 mendapatkan nyampe 10.000 pasien tanpa masuk ke dalam fasilitas rumah sakit melalui tadi fasilitas drive-thru service. Berikutnya inovasi yang lainnya yang dilakukan oleh dua company yang saya pilih yaitu Incate Corporation dan Mika, yaitu R&D Management, di mana Truth dalam bukunya menyebutkan bahwa sebuah efektivitas dari R&D Management itu mengharuskan atau melibatkan struktur yang bagus, alokasi resource yang baik, dan risk management yang bagus. Hal ini merupakan sebuah outline, sebuah tahapan dan proses dengan KPI tracking yang dapat dilihat, dan juga portofolio yang sebagai sebuah essential practice ya. Incate Corporation sendiri melakukan R&D management melalui struktur R&D-nya, di mana melakukan sebuah state gate model, di mana discovery from FDA submission, di mana EE juga berperan penting dalam hal ini dalam melakukan struktur R&D-nya dengan metrik cycle time dan hit to late ratio. EE Governance Board itu dapat tracking KPI, hit to run ratio, and clinical success rate. Dan juga bisa juga melakukan risk balance portfolio dengan mengkombinasikan high risk oncology drugs with low risk cycle extension. Jadi R&D management ini sudah sangat mumpuni dengan melibatkan fitur terbaru yang saat ini teknologi yaitu AI. Berikutnya Mika melalui inovasi R&D-nya melakukan sebuah R&D via Kaizen dan pilot testing, di mana dia melakukan sebuah continuous improvement team melalui evaluasi KPI, di mana dia dapat melihat pasien yang turnaround time dan error rate. Jadi dia melakukan inovasi ini melihat sebuah fenomena di rumah sakit bahwa terjadinya antrian di rumah sakit yang merupakan sebuah pelayanan yang paling penting bagi pasien. Dia melakukan sebuah terobosan dengan melakukan sebuah inovasi riset dan development-nya, sehingga terdapatlah beberapa implementasi inovasi itu sehingga mengurangi sebuah antrian dalam manajemen yang telah dibuat ya, sehingga bahkan
Mika sendiri fokus pada operational KPI dan service pathway ya. Jadi eh, prinsip Kaizen yang ada di Mika itu melakukan sebuah terobosan dengan continuous improvement team yang melihat kebutuhan-kebutuhan pasien sebagai salah satu bentuk pelayanan penting dalam inovasi yang dilakukan Mika itu sendiri. Jika kita bisa bandingkan dua perusahaan ini pada slide comparative summary, uh, Incat itu dia merupakan high capital dan global biotech inovasi. Dia melibatkan EA, sebuah platform EA dan clinical discovery. Sedangkan Mika agile kepada layanan kesehatan dan digital plus local delivery. Jadi dia merupakan salah satu rumah sakit yang pertama menyampaikan sebuah inovasi digitalisasi terhadap layanan kepada pasien dan melakukan sebuah uh, continuous service model di mana dia melakukan sebuah uh, manajemen terhadap keberhasilan pelayanan di terhadap pasien. Inovasi strategi yang dilakukan organisasi ini merupakan sebuah konten yang um, menurut Truth dua perusahaan ini merupakan melakukan sebuah praktikal inovasi yang memberikan sebuah pelayanan yang beyond product to include model, ekosistem dan ekosistem framework. Jadi ya benar-benar sudah melampaui kebanyakan pesaingnya di bidang yang sama dengan melakukan inovasi-inovasi yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Terakhir kesimpulan, inovasi merupakan sebuah produk yang tidak terbayangkan sebelumnya dan itu merupakan model ekosistem dan juga layanan. Incat sendiri excellent dalam platform partnership dan clinical R&D dalam riset dan development terhadap partnership dan klinik yang menjadi salah satu partner dia. Sedangkan Mika excellent di terhadap layanan dan experience dari pasien dan untuk memberikan sebuah agile operasi yang dimana menuntut terhadap pelayanan dan experience dari pasien itu sendiri. Dua company ini menggunakan Fruit Innovation Model yang mengakses sebuah alignment dan eksekusi ya. Jadi dia melakukan sebuah pengukuran yang terukur dan mengeksekusinya dengan benar sehingga terjadilah inovasi-inovasi yang seperti yang saya jelaskan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai inovasi yang dilakukan oleh dua perusahaan baik yang global company dan juga skala lokal company. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.